Hai hai hai, sekarang sudah mulai masuk episode ke-6 nih teman-teman. Oh iya, bagi kalian yang nanyain kelanjutan Shadow First Flame, aku bukannya nggak mau lanjutin. Tapi masalahnya episode terbarunya memang belum rilis sampai sekarang. Jadi sembari nunggu update, kita lanjutin jalan cerita anime yang lain dulu ya. Tenang aja, kalau Shadow First Flame udah update, aku pasti akan share ke kalian semua kok. Oke, lanjut ke Meno yuk. Di video yang lalu, Meno mendapat fakta mengejutkan. Pelaku dari semua kekacauan ini ialah Nenek Orwell. Semua itu beliau lakukan karena ingin kembali muda. Bertahun-tahun Nenek Orwell merencanakan ini semua, dan sekarang adalah waktu yang tepat buat melakukan ritual tersebut. Berbagai bentuk otoma merah beliau kerahkan buat melenyapkan Meno dan Momo. Untungnya Momo gak sendirian menghadapi iblis-iblis itu. Ia bertarung berdua bersama Putri Asuna. Lantas bagaimanakah kelanjutan ritual Nenek Orwell? Apakah Akari dan Meno berhasil dikuasai beliau? So, daripada opening makin lama, langsung aja nih di alur cerita Soke Sojuno Virgin Road. Karena terlalu banyak kejahatan yang Nenek Orwell lakukan, Meno akhirnya memutuskan untuk menghabisi beliau. Sembari Meno bertarung melawan otoma merah, Nenek Orwell bercerita. Dulu, beliau terlalu banyak menggunakan kekuatan putih sehingga konsep murni orang dunia lain saat itu jadi menghilang dan berakhir bencana. Yang Nenek Orwell maksud ialah orang dunia lain yang memiliki kekuatan putih yang sudah menghancurkan desa Meno. Dan Flare adalah satu-satunya orang yang mencurigai Nenek Orwell atas bencana itu. Baiklah, sudah terjawab ya teman-teman siapa dalang dibalik lenyapnya desa Meno. Iblis-iblis yang Momo dan Putri Asuna lawan benar-benar nggak bisa dilukai. Setiap tubuh mereka luka atau terpotong, pasti langsung menyatu kembali. Nah, Momo, koitsu wa ittai nanda? Sedangkan situasi Akari kini kian terpojok. Salah satu pelayan ini berkata kalau Akari akan melupakan semua ingatannya. Mendengar hal itu, Akari tidak setuju. Dia menolak. Ia tidak mau melupakan kenangan bersama Meno. Dan akhirnya sesuatu terjadi. Sikap Akari tiba-tiba berubah. Ia seperti orang yang tak asing dengan tempat ini. Lalu karena bandonya sempat terlepas di episode kemarin, sekarang Akari mengambilnya dengan santai yang mana itu membuatnya bangun dari altar. Kemudian tiba-tiba saja Akari minta maaf dan berkata, tidak boleh ada satu orang pun yang membunuhnya selain Meno. Setelah menghindar dari benda putih yang terus mendekat ke bawah, Akari kembali berkata, kalau situasi sudah seperti ini, mungkin dia nggak perlu mengulang waktu kayak di kereta kemarin. Dengan tertawa kecil, Akari kembali melakukan sesuatu. Katanya, pilihan terbaik saat ini hanyalah membuat anak itu mengamuk. Anak yang dimaksud di sini si Momo ya teman-teman. Akari merencanakan sesuatu ke Momo. Komen ne, Momo-chan. Setelah semua sudah beres, Akari bertingkah seolah-olah dia akan mengembalikan jiwa Akari yang asli. Dan Akari sekarang berubah seperti semula. Sampai detik ini, Putri Asuna bersama Momo masih belum bisa mengalahkan kedua iblis itu. Hingga akhirnya tali ikat rambut Momo lenyap terbakar akibat terkena panasnya hawa api salah satu iblis yang menyerangnya. Ini pasti ada campur tangan Akari yang tadi nih teman-teman. Reaksi Momo langsung berubah. Dia shock. Momo benar-benar gak terima barang paling berharga yang ia miliki lenyap begitu saja. Alhasil keinginan Akari terwujud. Momo bertarung secara membabi buta. Tidak puas menghajar pakai tangannya sendiri, Momo kembali menyerang menggunakan nadi bumi. Efek dari kekuatan itu cukup dahsyat. Melihat Momo mengerahkan seluruh kekuatannya, Putri Asuna jadi ikut-ikutan. Dia tidak akan mengampuni iblis yang tersisa. Wow, efek tebasannya juga nggak main-main nih teman-teman. Nggak cuma iblisnya saja yang musnah, bangunan di belakangnya juga ikutan musnah. Setelah iblis itu tak bergerak lagi, dengan penuh amarah Momo merubahnya menjadi bola merah dan melemparkannya ke arah katedral yang otomatis membuat pelindung bangunan itu hancur. Dengan bangganya, Meno berkata ke Nenek Orwell kalau rusaknya pelindung katedral karena ulah juniornya. Namun Akari tiba-tiba saja muncul. Meno langsung auto memarahi Akari. Wajar aja.
Situasi lagi gawat gini, dia malah melibatkan diri. Tak lama, Momo juga turut hadir di sini. Meno langsung buru-buru menutup mata Akari. Ia takut Akari melihat Momo. Karena masih ada Otoma merah yang menyerang, akhirnya Momo yang mengurusinya. Baiklah, sekarang giliran Meno. Dengan sisa iter yang ia miliki, Meno mencoba membuat bubble kayak di stasiun waktu itu. Tujuannya buat menghancurkan cairan merah yang menggantung di atas sana. Di tengah-tengah tebaran gelembung, Meno melepaskan senjatanya. Namun Nenek Orwell tahu rencana itu, dan akhirnya beliau berhasil menggagalkannya. Sayang seribu sayang, Nenek Orwell salah perkiraan. Dengan sisa iter yang ada, Meno mampu menghancurkan tempat cairan itu lewat gelembung yang membentuk jalur. Namun, itu tetap tidak bisa menyerang beliau. Karena sudah mulai habis kesabaran, Nenek Orwell pun balik menyerang Meno. Pas banget waktu mau nyerang, Nenek Orwell tiba-tiba saja melihat sosok Flare. Beliau langsung kaget dong. Aku juga bingung nih teman-teman. Ini beneran Flare yang nyamar jadi Meno atau hanya halusinasi si Nenek Orwell saja? Tapi Meno berhasil mengambil kembali senjatanya sih. Lalu tanpa menjawab kebingungan ini, Meno langsung meminjam iter Akari dan melemparkan senjatanya ke arah beliau. Meskipun ada darah yang mengalir, itu sama sekali tidak bisa menghabisi beliau. Sistem otomatis yang ada di bangunan ini buat melindungi pemimpin katedral masih aktif. Sekarang posisi berbalik. Meno terancam. Dan satu-satunya jalan yang bisa ia ambil hanyalah menggunakan konsep murni milik Akari. Untuk bisa mengaktifkan konsep itu, Meno perlu masuk ke alam bawah sadar Akari. Setelah masuk, Meno terkejut. Bukan cerita Akari yang ia lihat, melainkan dirinya sendiri. Satu-satunya adegan yang ada Akarinya hanya saat ia berucap, apapun yang terjadi, siapapun yang melakukan itu, dan kapanpun waktu itu terjadi, aku akan selalu menjadi sahabatmu, Meno. Setelah itu Meno jadi sadar kembali dan langsung menyerang Nenek Orwell pakai konsep murni Akari. Seketika itu juga, Nenek Orwell kalah dan berubah jadi semakin tua. Seluruh monster Automa merah langsung lenyap bersamaan dengan kepergian Nenek Orwell. Meskipun pertemuan mereka selalu ribut, tapi Putri Asuna senang bisa bertarung bersama Momo. Akibat dari kejadian ini, seluruh warga Garm geger. Untuk mereda gosip-gosip tidak melebar, berita ini pun dibuat. Kira-kira begini isinya. Seekor naga dan iblis tiba-tiba saja muncul dari bawah tanah. Putri Asuna Grisarika berhasil mengalahkan mereka dengan bantuan para pendeta. Dan saat kejadian itu, Uskup Agung Orwell gugur dalam peperangan. Para pemimpin gereja sepakat buat menyembunyikan kejahatan Nenek Orwell dan menguburnya dalam-dalam. Setelah kekuatan Momo pulih kembali, ia pergi menemui Meno untuk minta maaf. Maafnya bukan karena telah menghancurkan bangunan teman-teman, tapi karena gagal menjaga pita pemberian Meno. Karena di episode sebelumnya Meno sudah membuatkan hadiah spesial buat Momo, jadi inilah waktu yang pas buat memberikannya. Kemudian Meno menceritakan kecurigaannya ke Momo. Dia yakin Akari pasti berasal dari masa depan. Namun ada yang aneh di sini. Meskipun Akari berasal dari masa depan dan ingatannya terhapus, perasaan dia ke Meno tetap sama. Mungkin ini yang membuat Akari begitu mempercayai Meno. Kalau dipikir-pikir lagi, Meno di masa depan mungkin sudah gagal menghabisinya. Makanya Akari bisa kembali ke masa ini. Oh, masuk akal juga nih teman-teman. Mengingat tingkah aneh Akari yang seakan-akan sudah pernah menginjakkan kaki ke katedral dan selalu berkata, cuma Meno yang boleh menghabisinya. Baiklah, mulai dari sekarang Meno akan melanjutkan hidup bersama Akari sampai ia menemukan cara untuk menghabisi Akari. Kemudian di akhir cerita, kita mendapat potongan adegan di mana Meno gugur dan berubah menjadi pasir putih atau mirip garam layaknya desa Meno dulu. Setelah Meno lenyap, tiba-tiba saja Flare datang untuk menghabisi Akari. Di sini nih, Akari jadi tidak mau ada satu orang pun yang menghabisinya selain Meno. Ia lebih rela mati di tangan Meno dibanding di tangan orang lain. Mungkin gak sih karena kejadian ini Akari kembali ke masa awal pertemuannya bersama Meno, biar Meno bisa punya kesempatan lagi buat melenyapkan Akari. Menurut kalian gimana teman-teman? Ini puzzle permasalahannya sudah mulai tergabung sedikit demi sedikit sih. Semoga di next episode bisa tambah jelas lagi ya. Kalau begitu, jalan cerita Meno sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.